Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Farizi dengan NPM 22412032 dari kelas akuntansi 22A. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai transaksi persediaan antar perusahaan dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan. Transaksi persediaan antar perusahaan terjadi ketika dua atau lebih entitas yang terkait secara finansial melakukan transaksi jual beli persediaan atau barang dagangan. Transaksi ini melibatkan transfer barang dari satu entitas ke entitas lainnya yang terkait, yang dapat terjadi dalam berbagai situasi bisnis, seperti antara entitas induk dan anak perusahaannya, atau antara perusahaan afiliasi. Beberapa jenis transaksi persediaan perusahaan meliputi yang pertama, penjualan dan pembelian antar perusahaan. Ini terjadi ketika satu entitas menjual persediaan kepada entitas terkait yang lain atau sebaliknya. Misalnya, entitas induk menjual persediaan kepada anak perusahaannya. Yang kedua, pengiriman dan penerimaan persediaan. Transaksi ini terjadi ketika persediaan dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain dalam entitas yang terkait. Hal ini bisa termasuk pengiriman persediaan dari gudang pusat ke cabang atau dari pabrik ke gudang distribusi. Yang ketiga yaitu penyesuaian persediaan. Terkadang penyesuaian persediaan perlu dilakukan antara entitas yang terkait karena alasan seperti perbedaan nilai pasar atau kerusakan persediaan selama pengangkutan. Dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan, transaksi persediaan antar perusahaan memiliki implikasi akuntansi yang penting, termasuk yang pertama yaitu penentuan harga transfer. Harga transfer yang digunakan untuk transaksi antar perusahaan harus didasarkan pada nilai wajar. Hal ini menjadi penting karena untuk mencegah adanya transfer harga atau keuntungan yang tidak wajar antara entitas yang terkait atau perusahaan yang terkait. Yang kedua yaitu penilaian persediaan. Persediaan yang dialihkan antar perusahaan harus dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku seperti metode FIFO atau first in, first out, atau metode rata-rata tertimbang. Penilaian yang tepat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan nilai persediaan yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu pengakuan laba atau rugi. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi persediaan antar perusahaan harus diakui dengan benar dalam laporan keuangan masing-masing entitas yang terlibat. Pengakuan laba atau rugi ini harus memperhitungkan harga transfer yang digunakan dan biaya-biaya terkait lainnya. Beberapa standar akuntansi yang relevan dalam menangani transaksi persediaan antar perusahaan termasuk Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang mengatur akuntansi untuk transaksi antar perusahaan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PAKBU terkait dengan penilaian persediaan dan pengakuan laba atau rugi. Kesimpulannya adalah transaksi persediaan antar perusahaan adalah bagian penting dari aktivitas bisnis entitas yang terkait secara finansial. Dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan, pemahaman yang baik tentang implikasi akuntansi dari transaksi ini sangatlah penting untuk memastikan laporan keuangan yang relevan dan akurat. Dengan menerapkan standar akuntansi yang berlaku, entitas dapat mengelola transaksi persediaan antar perusahaan dengan tepat dan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Saya rasa sekian video materi mengenai transaksi persediaan antar perusahaan dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.